Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sahabat wa tabi'in wa musannifin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Amma ba'd. Yang saya hormati pada segenap pengelola, alhamdulillah, pertama Ustaz Duna, Ustaz Ali Buto, Ustaz Mustika, Ustaz Hadi, alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Kemudian juga yang saya hormati kepada Ustazah Anissa selaku Kepala Sekolah STP Khairul Ummah tingkat SD Serpong, juga pada seluruh Dewan Guru yang hebat, alhamdulillah telah hadir untuk belajar bersama, ya, meraih pahala sebanyak-banyaknya pada malam hari ini. Juga tak lupa nih, yang kami banggakan ayah bunda yang hebat, yang selalu mendampingi Ananda di rumah kapanpun, ya selalu siap. Ini Masya Allah ya ibunda. Ya, coba saya sapa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya ayah bunda pada malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat memimpin dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Iramanya Allahu Akbar, semangat, bukan irama seperti adzan ya. Nanti keterusan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Juga mungkin kepada Ananda yang bisa ikut juga mendampingi orang tua, ya. Ananda Kai, alhamdulillah sudah hadir. Dan terutama yang kita banggakan Ustadz Maqbullah Zain, MA, Hafidh, sambil menunggu insya Allah. Mudah-mudahan bisa mendampingi kita semuanya untuk sharing, untuk menambah wawasan terkait dengan belajar Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi peluang, yaitu waktu, terutama kesehatan, sehingga walaupun secara online kita bisa ketemu kembali untuk niat belajar bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memudahkan segala urusannya, hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Salawat salam kita sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat jasa beliau kita tahu tentang Islam, tahu tentang tata cara kehidupan, tata cara bagaimana kita hidup secara Islami, sehingga kita berharap mendapat syafaat pertolongan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang hebat, untuk bersatu waktu saya akan bacakan rundown acara, yang antara adalah pembukaan, kemudian nanti dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan sambutan oleh perwakilan pengelola atau pengelola. Kemudian dilanjutkan acara inti, yaitu mau'idhah hasanah atau ceramah. Kemudian dilanjutkan dengan doa dan penutup. Demikian rangkaian acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara demi acara dimudahkan Allah dan berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Acara selanjutnya yaitu bacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Kai. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaika kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif lam Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran dengan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian hadirin bacaan Al-Quran dibacakan oleh Ananda Gai. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran menjadikan kita semua panutan hudan dan sekaligus sebagai penyembuh. Mudah-mudahan lagi sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat bacaan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya sapa dulu Ustaznya, Ustaz Maqbullah Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masuk. Masih di mute ya. Masih di unmute. Mikrofonnya Ustadz. Mikrofonnya Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah. Sudah. Ya, alhamdulillah. Ya. Mana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ahlan. Ustaznya sudah hadir. Alhamdulillah Ustaz. Masyaallah. Ya, selanjutnya kita melanjutkan acara selanjutnya. Yaitu sambutan dari pengelola yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Ali Buto. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang pertama dan yang utama yang sama-sama kita muliakan Ustadz Makbulah Zain Al-Hafiz selaku pemateri daurah pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati pengurus pengelola Ustazah Dona, Ustaz Hadi dan Ustazah Masliha. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah STP Khairul Mas Serpong tingkat SD Ustazah Anissa, serta seluruh Dewan Guru, Ustadz Ustazah, dan juga ayah bunda, orang tua, siswa-siswi SD STP Khairul Ummah Serpong. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita sama-sama bisa bertemu, berkumpul. Satu niatan kita mengikuti kegiatan daurah tahfiz pada malam hari ini. Ya, di malam minggu ini, di tengah-tengah kesibukan kita, saya ucapkan terima kasih alhamdulillah atas nikmat Allah, kita bisa hadir menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan sekolah, mengikuti undangan sekolah kegiatan daurah tahfiz. Mudah-mudahan niatan kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan juga menjadi modal kita untuk mempermudah dalam rangka untuk memperlancar ataupun meningkatkan kemampuan kita, khususnya orang tua, dalam menempa diri kita dalam hal tahfiz Al-Quran. Ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan bisa terus untuk mengikuti syariatnya, dipermudah untuk melaksanakannya hingga yaumil akhir. Ustaz saja serta ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini menjadi kegiatan penting ya kita selaku orang tua untuk bisa mengikuti kegiatan daurah tahfiz yang dilaksanakan oleh sekolah. Kami selaku pengelola mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada sekolah yang menyelenggarakan kegiatan daurah tahfiz dan juga ayah bunda, orang tua yang telah hadir pada malam hari ini mensupport kegiatan sekolah. Ya, ini semata-mata demi terlaksananya seluruh program atau cita-cita kita bersama orang tua, bagaimana kemudian kita menginginkan anak-anak kita ini bisa lancar belajar Al-Quran, kemudian bisa menghafal Al-Quran. Tentu kita selaku orang tua nantiasa juga berusaha semaksimal mungkin
agar kita pun dipermudah untuk bisa menghafal Al-Quran. Ya. Insya Allah pada malam hari nanti akan diberikan, dan mudah-mudahan Ustadz Makbul Zain terus bisa memotivasi kita, memberikan trik-triknya, ya, bagaimana bisa mempermudah atau bagaimana cara mudahnya menghafal Al-Quran, kita bisa bersemangat untuk belajar Al-Quran, dan lain sebagainya. Ya. Insyaallah Ustadz Makbulah, ya, selamat datang di STP Rumah Serpong. Mudah-mudahan apa yang diharapkan orang tua bisa menjadi motivasi kita semua untuk selalu belajar Al-Quran dan bisa menghafal Al-Quran. Ya. Tentunya kegiatan ini baru sebagian kecil, ya, usaha kita untuk terus menempa diri dan juga meningkatkan kemampuan kita. Mudah-mudahan dalam program-program lainnya bisa dilaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan daurah tahfiz Al-Quran ini. Oleh karenanya mohon doa dan supportnya dari seluruh orang tua, ya, karena tidak lain ini untuk bisa tercapainya program sekolah, ya, sebagai sekolah tahfiz Al-Quran. Anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, tentu orang tua pun bisa juga, ya, menghafal Al-Quran. Ya. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Ya. Mudah-mudahan terus kami mengevaluasi dan terus meningkatkan kualitas agenda-agenda ataupun program-program yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Demikian yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih pada Ustadz Makbul Zain yang bisa hadir, menyiapkan waktunya, memenuhi undangan kami untuk bisa menjadi narasumber kegiatan daurah tahfiz kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ali Buto yang telah menyampaikan beberapa kata terkait dengan daurah tahfiz. Selanjutnya yaitu acara inti. Kalau bicara terkait dengan Al-Quran, tentunya kita tidak akan puas karena begitu dalamnya, sehingga waktu pun tidak cukup untuk membahas secara penuh, sehingga sedikit mungkin yang akan disampaikan, mudah-mudahan kita bisa terapkan nanti insya Allah. Untuk itu silakan ayah bunda untuk mempersiapkan waktunya. Kita dengarkan baik-baik apa yang diutarakan oleh guru kita Ustadz Makbul Zain. Tapi sebelumnya kita akan perkenalkan dulu Ustadz Makbul Zain. Beliau ini adalah pengasuh pondok pesantren Ibn Abbas di Lengkong, ya. Pesantren yang di situ juga pesantren Al-Quran, tahfidul Al-Quran. Beliau ini adalah salah satu pengasuh daripada pondok pesantren Ibn Abbas. Mungkin yang rumahnya dekat bisa silaturahim langsung bertanya. Ini modal kita. Jadi Lengkong ini dekat, ya, kalau dari rumah nggak jauh. Seandainya nanti kurang kedengaran dan sebagainya atau kurang begitu luas, maka bisa bertanya langsung terkait dengan Al-Quran, bagaimana menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, untuk itu mari kita
dengarkan langsung paparan terkait daurah tafid dengan tema Al-Quran Cahaya Hidup Keluargaku yang akan disampaikan oleh Ustaz Mabullah Zain MA Al-Hafidh. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati pengurus Yayasan Khairul Ummah Serpong, yang kami hormati Al-Ustadz Ali Buto, yang kami hormati Ustadzah Anissa dan Ustadzah Masliha Diah dan yang lain-lainnya. Tidak kami sampaikan, tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini senantiasa menjadi wasilah Allah kumpulkan kita di dalam jannah bersama dengan ahlul Quran alladzina hum ahluka wa khassatuh. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ini bukan siapa-siapa dan tak punya apa-apa seperti yang disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram bahwa saya hanya khadim, saya hanya pelayan, ya, bukan mudir. Tapi mudah-mudahan meskipun jadi pelayan, mudah-mudahan nanti bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah, para sahabatnya ridwanullah taala alaihim ajma'in, keluarga beliau, dan tentunya para hufal yang sabiqum bil khairat biidznillah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz dan juga orang tua murid yang saya hormati, tema kita pada malam hari ini yaitu Al-Quran Cahaya Hidup Keluarga. Pertanyaannya, apakah Al-Quran sudah menjadi cahaya di dalam rumah tangga kita masing-masing? Jawabannya ada pada keluarga kita masing-masing. Setidaknya beberapa menit ke depan akan saya sampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ridwanullah taala alaihim ajma'in terkait dengan Al-Quran. Setidaknya ada 4 interaksi seorang mukmin terhadap Al-Quran. Jadi ada 4 interaksi seorang mukmin terhadap Al-Quran.
Yang pertama, tilawatuhu haqqa tilawatih. Ya. Membaca Al-Qur'an sesuai dengan hak-haknya Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an hukumnya sunnah. Tetapi membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang benar adalah wajib. Ya. Ya, hukumnya wajib. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athim. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Yang pada intinya membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar sesuai dengan tajwid-tajwidnya, ya, itu adalah sesuatu yang wajib, ya. Dan kalau kita ngasal ketika membaca Al-Quran, maka kata Imam Al-Jazari athim, ya, bisa jadi dia akan mendapatkan dosa, bukan malah mendapatkan pahala. Oleh karenanya, mari ya kita evaluasi, ya, kita evaluasi diri kita dan keluarga kita, ya. Sekarang kita usianya berapa nih? Saya rasa saya yang paling muda di sini, ya. Saya baru 17 tahun, lebih sedikit, ya. Ada juga yang sudah mungkin 40, 50 tahun, ya. Ada juga yang 60 tahun. Pertanyaannya, ada di antara saudara-saudara kita yang sudah usia seperti itu, tetapi mereka sampai hari ini belum bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Kenapa? Pertanyaan besar. Kenapa? Jawabannya, ya, kenapa? Jawabannya, karena mereka tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai tujuan. Ya, coba kalau hal yang berkaitan dengan dunia, sampai gunung yang paling tinggi pun dia daki, samudera dia lalui, ya, tempat-tempat yang indah dia sudah pernah merasakan. Tetapi membaca Al-Quran sudah usia sekian, tapi belum bisa juga. Ya karena Al-Quran tidak pernah dijadikan tujuan di dalam kehidupannya. Padahal Al-Quran itu, ya, adalah cahaya, ya, bagi kita, ya. Apabila Al-Quran itu dibaca, bukan hanya sekedar digantung, dipampangkan, ya, kemudian taruh di mushaf sampai bulukan mushafnya, itu nggak bakalan bisa menjadi cahaya. Al-Quran bisa menjadi cahaya apabila Al-Quran dibacakan. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, "Law taharat qulubuna lama syabi'at min kalami rabbina." Andai hati kita ini bersih dan jernih, ya, niscaya kita tidak akan pernah kenyang dengan membaca Al-Quran, tak pernah bosan, ya, dengan membaca Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, berapa lamakah kita mampu bertahan dengan Al-Quran? Ya, jawabannya kembali kepada diri kita masing-masing. Berapa banyak? Ya, kalau baca Al-Quran semenit 2 menit, ya, mulut sudah mulai nguap-nguap, ya, mata sudah mulai berat, pantat sudah mulai goyang-goyang. Ya, ini menandakan bahwa ada yang sakit di situ. Ya, ada yang sakit. Yang sakit apa? Hatinya. Yang sakit hatinya. Maka kalau dia sakit, maka segera diobati.
Kalau secara fisik ya, kita ada makanan yang banyak, apapun makanannya, tak ada pantangan sedikit pun kita makan, ya, maka kita bisa dikatakan sehat. Tetapi kalau misalkan, wah ini rendang, jangan kolesterol, ya. Kemudian ini ayam, jangan, nanti diabetes, ya. Asam urat dan seterusnya, ini menandakan bahwa secara fisik kita sakit. Nah, kalau hati, ya, apa makanannya? Makanannya adalah Al-Quran. Ya, makanannya adalah Al-Quran. Maka kalau kita membaca Al-Quran, semakin menikmati, semakin menangis, semakin keimanan kita ini bertambah, maka berarti insya Allah hati kita ini sudah mulai bersih. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada nggak kitab-kitab tafsir? Ada nggak kitab-kitab fikih, kitab-kitab tasawuf dan seterusnya? Ada? Tidak ada. Tetapi mengapa Al-Quran mampu membawa sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah Ta'ala alaihim ajma'in menjadi orang yang paling hebat? Kenapa? Karena mereka senantiasa mau berinteraksi, mau mendekatkan dirinya dengan Al-Quran. Ini pernah dinyatakan oleh salah seorang ulama besar. Beliau mengatakan, saya telah mencari ya tentang suatu ilmu agar senantiasa lebih dekat lagi dengan Allah. Ya, saya baca kitab tafsir, ternyata ya bertambahnya enggak signifikan. Ya, kemudian kitab-kitab yang lain juga seperti itu. Tetapi terakhir ketika kita membaca Al-Quran, ketika saya membaca Al-Quran, saya fokuskan dengan membaca Al-Quran, Masya Allah, ternyata saya mendapatkan di situ halawatul Quran. Ya, manisnya Al-Quran. Wallahi, tidak ada yang paling nikmat di muka bumi ini, menurut kita ya. Ya. Kalau pengen tahu rasanya satu makanannya, cicipin. Kalau pengen tahu rasanya Quran, ya coba ya berinteraksi dengan Al-Quran, dekat-dekat dengan Al-Quran, ya. Jangan dekat sekali kemudian apa ditolak, ya, kemudian langsung putus patah hati, jangan, ya. Jadi harus lebih dekat lagi, ya, yang soft dengan Al-Quran, ya. Bagaimana memahami situasi Al-Quran, ya enggak? Itu harus tahu. Maka nanti saya akan sampaikan salah satu triknya supaya nggak ngantuk dengan Al-Quran. Ya. Coba kalau ada orang yang katanya insomnia, nggak bisa tidur, kasih Al-Quran, suruh baca Al-Quran. Ya. Kalau mampu dia, ya 1 jam, hebat berarti. Ya. Hebat. Ya. Paling ya 1 menit 2 menit sudah mulai mangap-mangap. Ya. Nggak usah pergi ke dokter, cukup dengan Al-Quran. Ya. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Al-Quran itu syifa. Ya. Syifa'un lima fis sudur. Semuanya syifa lah, ya. Ini Al-Quran, ya. Maka sekali lagi, kalau pengen tahu nikmatnya Al-Quran, ayo interaksi dengan Al-Quran. Ya. Interaksi pertama apa tadi? Tilawatuhu haqqa tilawat. Ya. Membaca dengan bacaan yang benar. Dulu termasuk saya ini imam favorit. Ini mohon maaf ya Ibu ya. Favoritnya nggak benar. Karena kalau jadi imam itu paling cepat. Ya. Kalau imam tarawih paling cepat tuh biasanya pengikutnya banyak. Ya. Saya termasuk di dalamnya dulu. Ya. Tapi waliyadzubillah, ya, alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada saya. Ternyata itu semua nggak benar. Dari mulai sekedar bacaan, ya, kemudian dari rukun-rukun sholat, ya, banyak yang dibablas pada waktu itu. Nah, seperti itu. Jadi membaca dengan bacaan yang benar harus, ya, harus ada guru, ya. Kalau bisa, bukan kalau bisa, harus yang mempunyai sanad, yang muttasil, yang nyambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita ini belajar, ya, orang Indonesia ini mohon maaf, ya, kalau belajar Al-Quran itu
Karena bahasa kalau kita ini kan ngomong sukanya apa? Selalu ke hidung, ya. Sayang, Semarang, ya. Sedangkan di dalam bahasa Arab nggak kenal dengan itu, ya. Maka tak jarang ketika orang Indonesia membaca Al-Quran, ya, sering kita dengar bahasa ini itu khasyumiyah, masuk ke hidung semua, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kayak gitu ya. Jadi masuk ke hidung. Ya. Itu nggak benar. Ya. Maka ini salah satunya, ini saran ya. Ya. Nah, seperti itu. Yang boleh masuk ke hidung, ya hanya gunnah saja. Ya, gunnah sama ya ikhfa, misalkan di antaranya. Ya. Atau idgham bi gunnah. Boleh di situ. Ya. Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan disertai dengan malaikat-malaikat yang mulia. Masya Allah. Apalagi sudah menghafalkan Al-Quran. Ya. Maka ada anak-anak yang di sekitar kita ini, mereka membaca sehari itu anil aqal paling sedikit 5 juz, ada yang lebih dari. Intinya gini, ya, semakin bertambah banyak hafalan Al-Quran kita, maka porsi murojaahnya itu harus jauh lebih banyak lagi. Ya. Kalau semakin bertambah banyak hafalan kemudian murojaahnya cuma sedikit, ya jangan berharap ya hafalan menjadi mutqin. Ya, jangan berharap. Ya. Berapa banyak ada orang bilang, wah saya sudah selesai, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun sudah selesai. Tapi ketika ditanya, yang lancar berapa? Geleng-geleng kepala. Ya. Itu namanya, selesai nggak selesai. Ya. Selesai nggak selesai. Kalau bahasa orang daerah saya itu, ya, ini bahasa Madura, ya, ngepek beleng mikek beleng, gitu. Mohon maaf ya, ini peribahasa ini, ya, ngepek beleng mikek beleng, ya, artinya dia sudah dapat belalang, taruh di sini, dikempit di sini, ya, ya, kemudian dia pengen nangkap lagi belalang, yang satunya lagi. Ya, yang di depan belum tentu dapat, yang di sini juga kabur, yang diketek juga kabur. Al-Quran juga begitu. Ya. Al-Quran itu jauh lebih penjemburu daripada pasangan kita. Ya. Ya, garis bawahi. Al-Quran jauh lebih penjemburu daripada pasangan kita. Istri kita nggak di otak-atik mungkin sehari 2 hari masih is okay. Tapi kalau Al-Quran sudah aong itu, ya. Ini mohon maaf nih, ya. Ini mohon maaf, ya. Ya. Jadi orang yang mempunyai hafalan yang bagus, yang mutqin itu karena murojaahnya mereka ini kuat. Ya. Ya. Orang yang hafal Al-Quran itu bukan karena IQ-nya, bukan. Ya, tapi karena keistiqomahannya. Berapa banyak orang yang IQ-nya Masya Allah luar biasa hebat, ya, tetapi dia nggak istiqomah. Nggak lancar, ya, nggak lancar. Tapi kalau orangnya istiqomah, IQ-nya di atas rata-rata, Masya Allah, itu mauhibah dari Allah, pemberian dari Allah. Saya punya kawan dulu, ya, waktu di dirasah Islamiyah, ya, dia menghafalkan Al-Quran cuma 3 bulan, hadirin sekalian. 3 bulan, mungkin 3 bulan. Dia pinter, kemudian dia tekun luar biasa. Sampai waktu itu dia mendapatkan beasiswa ke Riyadh S2-nya, ya, sekitar 4 atau 5 tahun lah di sana. Tapi Masya Allah luar biasa, ya. Nah, sekali lagi itu ya, jadi porsinya semakin banyak hafalan, maka semakin banyak pula murojaah, ya. Jadi kalau hanya kejar setoran, itu bablas semuanya, bablas, percuma, ya, percuma, ya, percuma. Nah, seperti itu. Maka ini bukan hanya tugas daripada sekolah, ya.
orang tua juga berperan di rumah, dampingi anaknya, ya, dampingi, ya. Kalau ingin menjadikan anak itu ya hafid Al-Quran, ya, jangan sampai diperkenalkan dengan yang namanya HP, ya, karena HP itu musibah, ya, musibah hadzal zaman, ya, musibah, ya. Sepintar apapun kalau sudah terkena HP, hilang hafalannya, buyar. Ya kalah sama HP. Ibu-ibu aja, ya, anak-anak ya suruh ngediemin anak belum tentu bisa. Tapi kalau HP, ya benar nggak Bu? Iya kalah kadang-kadang gitu. Ini mohon maaf ya, saya bukan meremehkan ibu-ibu, mohon maaf ya. Apalagi bapak-bapak, ya. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi, porsi murojaah itu harus diperbanyak. Intinya begitu, ya. Nggak usah banyak teori, ya. Teori sekarang banyak. Ini mohon maaf, banyak orang yang tidak hafal Al-Quran, katanya menghafalkan Al-Quran itu mudah. Ya, mudah memang menghafalnya, ya. Tapi memeliharanya itu, menjadikan kita istiqomahnya itu yang susah. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-istiqamatu ainul karamah. Ya, siapa yang istiqomah nanti Allah berikan kekaromahan di situ, ya. Nah, di situ. Kalau metode menghafal sudah banyak lah, ya. Silahkan mana yang sesuai dengan anaknya silahkan terapkan. Karena setiap anak itu berbeda-beda. Ya, setiap anak berbeda-beda. Silahkan. Tapi mungkin saya kasih gambaran, ya. Jadi kalau waktu-waktu menghafal itu kadang-kadang mungkin sebelum waktu sholat tahajud, ya, setelah sholat tahajud mungkin, ya. Tapi bagi yang ngantuan nggak bakal masuk ini, ya. Ini nggak bakal masuk, ya. Jadi jangan dipaksa, percuma, ya, percuma. Mendingan suruh aktivitas yang lain, ya, suruh nyapu, ya, atau misalkan apa gerak supaya nggak tidur, ya. Nah kemudian kapan lagi? Setelah sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh. Nah, gimana caranya? Jangan suruh duduk. Karena kalau duduk tetap, apalagi ngantuk anak-anaknya, ya, duduk sebentar udah tewas, ya. Kata orang Arab, an-naumu akhul maut, ya, tidur itu saudaranya mati, ya. Iya, asal duduk tidur, ya. Nah, caranya bagaimana? Gerak, ya, gerak sambil jalan, bawa mushafnya, ya. Diulang-ulangin, ya, seperti itu, ya. Silakan tentukan anaknya, ya. Silakan tentukan apa pagi itu nanti untuk ziyadah, menambah, silakan, tidak masalah, ya. Atau dia lebih kepada murojaah, silakan murojaah, ya. Seperti itu. Jadi Al-Quran itu sebenarnya tidak butuh waktu yang banyak, tanda kutip, ya. Tetapi di sela-sela waktu yang kita padat itu, kemudian kita konsisten dengan Al-Quran, nah, ya biasanya yang seperti ini banyak yang sukses, ya. Tapi juga ada orang yang wah saya sibuk, gak ada waktu. Ya memang kalau dibilang gak ada waktu, semua orang gak ada waktu, ya. Jadi Al-Quran itu butuh apa? Luangkan waktu, ya. Luangkan waktu. Nggak bisa kalau kita nggak meluangkan waktu itu untuk Al-Quran, ya. Nah, itu ya. Baik, ini masih panjang sebenarnya. Ada beberapa doa di dalam biasanya di dalam Al-Quran Indonesia, versi Indonesia. Di belakang itu doa khatmul Quran, misalkan doa khatmul Quran. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran. Allahumma ya Allah, ya, nawwir qulubana, sinari hati kami ya Allah dengan Quran. Ya. Berarti kalau minta seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita ada usahanya. Apa itu membaca? Ya, dengan bacaan yang benar. Jangan sampai dengan bacaan yang salah kemudian menghafalkan, ya. Jadi kalau bisa beresin dulu tahsinnya, lulus, ya. Kalau bisa mi'ah fil mi'ah, 100, ya.
Karena kalau nanti standarnya diturunin, nanti dia punya murid, nanti diturunin lagi. Dia punya murid lagi, nanti diturunin lagi. Akhirnya apa? Kacau nanti, ya. Kalau bisa begitu. Tapi ini kayaknya kalau di Khairul Ummah pakai metode ummi kayaknya ya. Ya, Masya Allah. Suaranya bagus-bagus, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan istiqamah, ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi setelah membaca yang benar, ya, kemudian dihafalkan, ya, dihafalkan. Tentunya dengan cara diulang-ulang tadi, ya. Nawwir qulubana bitilaawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an. Ya Allah, perbaiki ya Allah amal-amal kami, akhlak kami ya Allah dengan Al-Qur'an. Ya. Ketika Nabi ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, sudah dijawab khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Maka ini panjang nanti pembahasannya. Ya. Langsung saja kepada doa lanjutannya. Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an ini menjadi qarin, menjadi teman, menjadi sahabat baik. Ya, menjadi sahabat baik. Ya, kita di dunia. Nah, kalau sahabat baik gimana kira-kira Bapak Ibu sekalian? Ya. Kita kalau ada masalah pasti kan ngomong ya kepada sahabat yang baik kan, ya. Kalau misalkan ada apa-apa pasti ke sahabat yang baik, ya. Seperti itu. Kalau mau curhat sahabat baik, ya. Sahabat apa namanya? Sahabat apa namanya? Sahabat baik itu. Sahabat karib ya. Sahabat karib ya. Ya kan curhat, ya. Nah, kalau kita menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabat karib, maka Al-Qur'an ya akan menjadi salah satu solusi di dalam permasalahan-permasalahan kita, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, wa fil qabri mu'nisa. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an itu di dalam kubur kita nanti ya teman yang menyenangkan. Ya, teman yang menyenangkan. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ya mau pergi perjalanan yang jauh bersama dengan orang yang menyenangkan, yang Ibu sayangi, kira-kira terasa nggak kira-kira? Terasa letihnya nggak? Nggak kan? Ya. Tapi kalau masih merasa letih, masih merasa ngeluh, berarti nggak menyenangkan berarti kan? Nah, begitu juga dengan Al-Qur'an. Kalau kita masih merasa letih, merasa banyak keluhan dan seterusnya, berarti Al-Qur'an masih belum bisa menjadi teman yang menyenangkan. Makanya kenapa Al-Qur'an itu harus menjadi teman yang menyenangkan ketika di dalam kubur. Kalau sudah menyenangkan, menyenangkan, nggak terasa itu antara alam barzah dengan alam akhirat nanti. Cepat jadinya. Kan ketika arwahnya orang yang saleh, ketika diperlihatkan jannah oleh Allah Subhanahu wa taala, perlihatkan surga, mereka mengatakan, ya Allah, segerakan ya Allah, segerakan hari kiamat ya Allah, kami pengen masuk ke dalam jannah. Seperti itu. Maka ketika dia punya Al-Qur'an, akhirnya diredamlah itu, ya Al-Qur'an menjadi apa? Menjadi teman yang menyenangkan. Ya, wa fil qabri mu'nisa. Wafil qiyamati syafi'ah. Nanti di hari kiamat Al-Qur'an akan menjadi syafaat. Ya. Kenal kagak, ya. Kenal tidak, kok minta bantuan gitu ya. Kira-kira gimana? Aneh nggak? Aneh nggak? Aneh, ya. Tapi kalau sudah kenal, akrab, teman-teman saya itu orang saleh, ya. Ustadz Mukhlisin orang yang saleh. Wah, enak, mau minta bantuan bagaimanapun juga bisa kita, ya, ahlan wa sahlan, welcome kita, ya. Tapi kalau boro-boro nggak kenal kemudian minta bantuan, nah itu kan aneh, gitu ya. Nah itu, coba itu setidaknya itu menjadi motivasi, ya, bahwa kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, itu cepat, ya, cepat,
Ya, sekarang yang jadi mudirah, yang jadi pengurus di yayasan ataupun yang sudah menjadi pejabat di sini, ya, kan kemarin masih sekolah di bangku SMP SMA, baru kemarin perasaan, ya. Ya, kadang-kadang saya kalau ketemu dengan senior saya lihat, ya Allah, kok sekarang tambah-tambah wibawa ya Bapak itu ya. Artinya apa? Ya, rambutnya sudah mulai putih, ya. Ya, kulitnya sudah mulai mengkerut, ya kan? Kita juga sama, ya. Ya, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini fana, ya. Nah, makanya yang kekal itu apa? Kebahagiaan kita bersama Al-Qur'an. Pertanyaannya sekarang, maukah kita bahagia bersama dengan Al-Qur'an? Kalau jawabannya mau, bismillah, komitmen. Ya, tunjukkan merahmu. Nah, gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Ankabut, ya. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian mengatakan beriman kepada Allah kemudian kalian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kalian pasti diuji. Ya, supaya Allah tahu apakah kalian termasuk orang yang jujur atau yang suka bohong. Ya, buktikan cinta kita kepada Al-Qur'an, bagaimana caranya? Komitmen dengan Al-Qur'an. Ya. Ya, susah senang bersama dengan Al-Qur'an, ya. Bukan hanya ketika susah, banyak masalah, banyak utang, nangis minta Al-Qur'an, ya. Ya. Nah, itu salah, ya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi itu setidaknya bisa menjadi motivasi, ya. Kemudian ada waktu-waktu di mana otak kita ini turun, ya, kecerdasannya itu turun. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi tidur beliau itu kepada tiga bagian, ya. Ya, Nabi itu banyak tidurnya, ya, samalah dengan kita, ya. Ya, bedanya kalau kita sedikit, ya sedikit-sedikit tidur, ya. Ya. Kalau Nabi sedikit beneran, ya. Yang pertama, Nabi itu tidurnya setelah sholat Isya langsung, ya. Sekitar sampai jam 12, 4 jam cuma Nabi itu, ya. 4 jam menurut hadis yang sahih, sekitar 4 jam Nabi sudah bangun, ya. Setelah itu sholat, kemudian baca Quran, baca azkar dan seterusnya, ya. Sampai menjelang adzan Nabi tidur lagi. Ya. Sekitar 50 ayat, bacaan 50 ayat, ya. Coba kalau kita coba begitu. Sudah salat wassalamualaikum masih mau tidur. Kira-kira gimana? 14 enggak? Ya, 14, ya. Nah, kalau Nabi, kenapa Nabi gampang bangunnya? Karena Nabi ketika tidur itu miring ke sebelah kanan, kemudian ini menjadi apa? Menjadi bantalnya, bukan pakai apa? Pakai bantal, bukan, tapi pakai tangan. Ya. Coba kalau pengen lama-lama, bisa nggak kira-kira? Ya paling bengkak tangannya. Nah, gitu ya. Nah, jadi Nabi bangun, ya. Nah, setelah itu yang ketiga, kapan lagi menjelang waktu zuhur. Sekitar kata para ulama antara 5 sampai 1/4 jam. Ya, itu namanya qailulah. Ya, kalau lebih dari itu bukan qailulah lagi, kaitsurah namanya. Kebanyakan. Ya. Kebanyakan. Kalau kebanyakan bawaannya beda, ya. Kenapa peradaban Islam sampai hari ini jadi ya dikuasai oleh orang-orang kafir? Kenapa? Karena masalah tidur aja nggak benar katanya, ya. Padahal masalah tidur ini ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Ya ayyuhal muzammil umil laila illa qalila. Orang yang berselimut, bangun, ya. Umil laila illa qalila. Bangun, ayo sholat, ayo beribadah. Begitu, ya. Ya. Nah, ini setidaknya bisa menjadi. Artinya kalau sudah waktu siang, ya, waktu siang nggak bisa anak-anak suruh murojaah, suruh
apalagi disuruh ngafalkan, udah bukan waktunya. Sama hanya orang ngantuk begitu, ya Bapak Ibu sekalian. Udah ngantuk begini, sudah duduk begini, kemudian dipaksa untuk menghafalkan, hatta hari kiamat juga gak bakal masuk. Ya, hatta hari kiamat gak bakal masuk. Suruh tidur kalau begitu, tidur. Ya, jadi obatnya tidur, ya. Ya nggak usah banyak-banyak, ya mungkin 1/4 atau setengah jam, setelah itu dibangunkan lagi. Ya, insya Allah fresh lagi. Nah, seperti itu. Jadi otak ketika waktu zuhur itu memang waktunya istirahat. Ya, jangan digunakan untuk menghafal ataupun murajaah. Itu baiknya seperti itu. Tekniknya. Kemudian yang berikutnya at-tadabbur bil Quran. Afwan Ustaz Mukhlisin, sampai jam berapa kita? Sejam lagi ya? Sebenarnya pengen lama Ustaz, tapi waktunya ini. Tinggal berapa menit? Ya, untuk tinggal berapa menit? Ini tinggal sudah selesai sebenarnya, tinggal tanya jawab Ustaz. Untuk sesi tanya jawab. Saya tambah satu lagi. Kan tadi ada 4 tuh ya. Kasihan ya. Masya Allah ya Ustaz. Orang baik itu harus banyak bonusnya. Iya Ustaz. Masya Allah ya. Baik. Nanti langsung saja ke Ustadznya ya kalau waktunya kurang, Masya Allah. Baik, insya Allah. Yang kedua interaksi seorang mukmin terhadap Al-Quran itu at-tadabbur bil Quran, mentadabburi Al-Quran. Ya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus tadabbur, ya. Jadi para ulama itu sepakat bagaimana cara menjaga Al-Qur'an itu supaya Al-Qur'an kita itu bagus, ya. Hafalan kita itu betul-betul terjaga. Bagaimana caranya? Ini sepakat. Saya mendengarkan daurahnya Imam Haramain, Syekh Yasir Ad-Dawsari. Beliau mengatakan apa? Guru-gurunya sepakat mengatakan apa? Ta'ahadul Qur'an. Ya. Kalian harus memahami Al-Quran. Ya. Ya. Coba misalkan Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu pengamen yang anak jalanan itu ya, anak jalanan yang bikin sendiri dan menyentuh hati kita, ya, kita kan bisa nangis itu, ya. Kita bisa nangis. Kenapa? Karena kita paham. Ya. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran akan memberikan rahasia-rahasianya kalau kita dekat dengan Al-Quran. Satu. Yang kedua, kalau kita paham dan Quran, ya kita faham dengan Al-Quran, ya, maka disitulah Allah akan berikan kenikmatan yang luar biasa. Contoh diantaranya adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau melakukan hirasa, suatu saat beliau mendengar salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala alaihi majma'in membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran surah Tur, ya, ayat 7 dan 8, ya. Ayat 7 dan 8 yang berbunyi inna adzab rabbika lawaqi', ya, ma lahu min dafi', ya, sesungguhnya azab Tuhanmu, siksa Tuhanmu itu pasti terjadi dan tak ada satupun yang bisa selamat dari azab Tuhanmu. Bayangkan kalau hanya sekedar didengarkan biasa, ini kayak nggak berpengaruh. Tapi bagi orang yang mentadabburi terhadap Al-Quran, ini suatu pukulan telak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang badannya kita tahu kekar, yang hebat, jago di dalam bertarung luar biasa, ini langsung lunglai, langsung lemas ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, ya. Langsung lunglai, ya. Maka gunanya tadabbur itu begitu, ya. Gunanya tadabbur dalam Al-Quran, ya. Asma bintu Abu Bakar juga seperti itu sama, dan sahabat-sahabat yang lain, ya. Karena ini waktu gitu, ya. Jadi sekali lagi agar supaya Quran kita itu bagus, ya, ya, kita harus paham, ya. Kita harus paham. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya baca terjemahnya, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam ini dan diingat-ingat. Dan alhamdulillah ya ini para santri ini banyak yang yang paham.
ketika kita tanyakan, kemudian dia paham. Alhamdulillah seperti itu. Yang terakhir tambahannya, kalau sudah tingkatan sudah menghafal atau sebelum menghafal untuk mengetahui awal juz itu kan sudah viral waktu itu ya. Mudah-mudahan yang menemukan itu dapat barokah dari Al-Qur'an ya. Caranya berapa? Juz dikurangin 1 kali 2 tambah 2 ya. Coba ditulis Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin mengetahui awal juz nomor berapa itu, halaman berapa itu? Ya awal juz gitu ya. Ya. Jadi juz misalkan juz berapa nih? Juz 2 ya atau juz 3 deh ya. Juz 3. Benar ya? Juz 3 kurangi 1 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, 4 tambahin 2. Tambahin angka 2 di belakang. Berarti 42. Berarti juz 3 itu halaman 42. Coba lihat. Ya, lihat ya. Ya, halaman 42. Nah, gitu ya. Atau satu lagi, misalkan juz 5. Juz 5. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Tambahin angka 2. Berarti 82. Ya. Juz 5 itu halaman 82. Ini bagi yang belum hafal Quran ya. Tapi kalau sudah hafal Al-Quran, ya, kalau sudah hafal Al-Quran, ya, maka kita tanyakan kepada mereka. Misalkan kita tanya, soal, alladzina yatarabbasuna bikum. Ya, alladzina yatarabbasuna bikum. Ya, itu juz berapa? Pasti tahu juz 5. Ya, tambah berapa ke belakang? Ya, tambah 19. Kan jumlah halaman itu ada 20 kan, Bapak Ibu sekalian ya, 20 ya. Nah, kan tadi kan sudah sudah diambil itu, ya. Ya, tadi sudah diambil, maka berapa? 82 tambah 19 berapa? 82 tambah 19 berapa? Ya, ini ya, berapa? 101. Benar nih. 101. Ya? 82 tambah 19. Iya. Iya, 101 ya. 101. Ya. Itu. Ya. Itu ada di pojok paling atas sebelah sini Bu ya. Kanan kiri. Sebelah kanan ya. Sebelah kanan ya. Pojok sebelah kanan pasti ketemu. Rumusnya seperti itu. Saya rasa karena waktu sudah habis. Sebenarnya ini masih baru prolog sih, belum juga sebenarnya ya. Ya, maaf Ustadz, karena orang baik katanya boleh nambah waktu. Ustadz. Ya, 15 menit lagi Ustadz. Ya, tambah 15 menit. 15 menit lagi Ustadz, Masya Allah. Baik, kalau supaya nanti sama-sama dapat banyak ilmu, saya persilahkan untuk bertanya. Oh ya. Mungkin ada pertanyaan, nanti kalau enggak ada baru kita lanjutkan. Ya. Oke, syukran Ustaz. Masya Allah ya, ini ya. Kalau terkait dengan masalah Al-Quran memang kayaknya kita belum puas. Ingin menggali terus tentang terkait dengan bagaimana menghafal Al-Quran, trik-trik dan sebagainya. Ya. Tapi tadi yang disampaikan adalah kuncinya istiqomah. Semakin banyak hafalnya, semakin banyak murojaahnya. Kuncinya di situ. Dan sekali lagi tadi yang saya catat itu adalah Al-Quran lebih cemburu daripada istri kita. Itu yang saya catat itu Ustaz. Masya Allah. Yaitu cemburu ya. Kalau tinggalkan dikit aja, sudah. Kalau jomblo belum tahu Ustaz. Iya. Alhamdulillah ayah bunda masalahnya yang ikut. Saya yakin ini ya. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadi semangat kita untuk belajar terus
menggali terus terkait dengan Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran. Ya. Jangan kalah dengan anak-anak kita. Anak-anak kita mampu menghafal Al-Quran, kenapa kita tidak? Setidaknya kita berusaha untuk supaya menjadi motivasi buat anak-anak kita. Ya, kuncinya. Silakan ya Bunda untuk supaya menggali lebih dalam terkait dengan Al-Quran. Saya kira untuk sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab, insya Allah lebih khusus lagi terkait dengan permasalahan Al-Quran dan nanti bagaimana Ustadz Mafudhol Zain untuk menjawabnya. Silakan bisa chat langsung, bisa di-send. Atau langsung bertanya juga boleh. Ayo Bunda, silakan. Silakan. Belum ada chat yang masuk. Ustadz Muklis, saya mau bertanya Ustadz. Oh ya, Masya Allah. Silakan Bunda. Bunda. Iya, Assalamualaikum Ustadz Mafudhol. Ini sebenarnya permasalahan umum ya sebagai orang tua. Jadi apalagi sekarang anak-anak misalkan dari TK, kalau di rumah ya dari TK sudah menghafal Quran, dan itu kan ada naik turunnya ya Ustadz ya. Mungkin di tahun 1, 2, 3 itu masih bersemangat. Biasanya tuh di kelas 2 atau kelas 3 tuh udah mulai turun ya semangatnya ya Ustadz. Jadi bagaimana ya tipsnya untuk memotivasi anak tersebut kembali? Syukran Ustadz. Ya, Masya Allah. Biasanya kalau anak-anak itu kita berikan reward, ya, kita berikan reward. Reward itu tidak harus dengan dengan benda, ya, tidak harus dengan benda. Ya mungkin dengan ucapan, ya, atau mungkin diajak lomba lari dengan orang tuanya, ya, ya, iya benar. Sebagaimana Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha lomba lari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ya itu kan kadang-kadang kalau lagi jenuh apa segala macam ajak bermain, ajak lari, ya lomba lari, ya nggak usah malu dengan seperti itu. Itu akan menumbuhkan gairah anak kembali. Jangankan anak-anak, yang tua pun juga begitu. Kalau nggak betul-betul kuat niatnya, ya, nggak betul-betul kuat niatnya, bablas, ya, bablas. Berat memang. Ujian Quran itu luar biasa. Nggak semudah yang dikira oleh orang-orang gitu ya. Kalau hanya sekedar mungkin setoran ya nggak ada ujiannya itu ya, nggak ada ujiannya ya. Tapi kalau ingin hafalannya betul-betul bagus, ingin mutqin, maka ujiannya luar biasa. Saya sering katakan bahwa ujian Al-Quran itu ada 3. Yang pertama bisa jadi dari diri dia sendiri. Bisa jadi dia malas atau mungkin karena dia ulah dia sendiri, bisa jadi seperti itu. Yang kedua bisa jadi orang lain, ya, orang lain, ya, bisa jadi keluarga, ya, bisa jadi orang tuanya ya mungkin berantem atau mungkin cerai atau mungkin ya macam-macam lah, ya, sakit, ya, seperti itu. Itu ujian Al-Quran. Banyak sekali itu ya, banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya kunci orang yang hafal Al-Quran itu sederhana, ya. Ya. Kalau ingin menghafal Al-Quran sederhana. Asalkan dia bisa mengalahkan satu saja, maka dia akan hafal Quran. Apa itu? Malas. Ya. Kalahkan malas, insya Allah. Ya. Ya. Seperti itu ya. Jadi orang yang hafal Al-Quran itu bukan orang yang mempunyai IQ yang cerdas, bukan. Tetapi dia mempunyai keinginan dan istiqomah dengan keinginannya. Ya. Dia punya keinginan dan istiqomah dengan keinginannya. Insya Allah yang seperti ini akan dapat, gitu ya. Kemudian yang sangat membantu lagi dengan suara, ya, suara. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna." Maka suara, ya,
terserah nanti dia suka dengan siapa dan seterusnya, ya maka ikutin itu, ya. Karena kalau orang baca Al-Quran dengan bacaan yang tidak mengenakan, itu akan berpengaruh juga secara psikologis, ya, sangat berpengaruh, ya. Tapi kalau kita bacaannya betul-betul mentadaburi, ya, betul-betul menghayati, ya, kemudian lagunya sesuai dengan yang kita mau iramanya, ya, ada bayati, ada sika, ada jiharka, mungkin ya yang kayak gitu-gitulah, ya. Nanti variasinya terserah lah, ya. Ada hijaz yang kayak gitu-gitu, ya. Silakan saja, mungkin kayak Syekh Musyari atau Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, ya, atau mungkin siapapun lah, ya. Atau Toha Junid, atau mungkin yang standar daripada metode Umi misalkan, ya. Ya silakan aja diarahkan ke situ. Itu yang menjadi penunjang juga, ya. Kemudian kasih hadiah juga boleh, ya. Kasih hadiah, ya. Kasih hadiah meskipun tidak harus mahal, ya. Tidak harus mahal. Kasih hadiah agar senantiasa dia menjadi bangga, bahagia, seperti itu. Wallahu a'lam. Yang lain? Itu ya, sebenarnya di sini Allah, banyak pakar-pakar ini, ustadz ini, ya. Sebenarnya Ustadz Ustadz Mabul itu menyindir kita semua sebenarnya. Ya, syukron. Terkait dengan tadi, alhamdulillah ya, di antaranya adalah reward. Ya, bentuknya apa aja, ini Bunda mestinya lebih tahu kapan anaknya itu kasih apa yang kira-kira senang sehingga bisa menambah motivasi anak Anda untuk menghafal kembali. Selanjutnya nih Ustadz, ada pertanyaan dari orang tua lagi nih. Dari Bunda. Assalamualaikum Ustadz. Kendala saat ini adalah HP. Orang tua bersaing dengan HP. Sehingga Al-Quran itu menjadi teman anak. Pengennya menjadi teman anaknya. Ini yang diinginkan orang tua. Terus bagaimana agar orang tua itu bisa mengarahkan Ananda bisa mandiri untuk mentadabbur dan sekaligus bisa menerapkan di adabnya Ustadz. Ini pertanyaan orang tua nih, Masya Allah. Ya, gampang. Ya, tinggal buang HP-nya. Buang HP-nya. Buang HP-nya. HP itu adalah harta. Ya, harta itu diberikan kepada orang yang punya akal. Ya. Dan dia sudah bisa dipercaya untuk mengelola harta tersebut. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Munafiqun, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, jangan kalian binasakan ya harta kalian dan anak-anak kalian daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi lantaran seperti itu, ya. Kemudian di surah yang setelahnya, setelah itu surah At-Taghabun, ya, Allah katakan, ya, sesungguhnya istrimu, ya, anak-anakmu berpotensi menjadi musuh bagimu, ya. Maka hati-hatilah. Kata Allah ini, ya. Fahdharuhum, ya. Fahdharuhum. Hati-hatilah kalian. Ya. Nah, makanya yang menjadi masalah itu sebenarnya bukan hanya anak, karena orang tua. Ya. Menyalurkan kasih sayang itu yang salah. Wah, kasihan nanti kuper, nanti kasihan. Bukan begitu kasihan. Kita zaman dulu, ya, waktu zaman kita dulu itu nggak pakai HP juga bisa, ya. Nah, kenapa sekarang harus diberikan HP sehingga anak itu menjadi rusak? Nah, makanya
kalau termasuk akhfud darurain, ya, kalau ingin mencari solusi, ya, diantaranya adalah yang lebih banyak mudaratnya dibuang, itu HP. Pernah suatu ketika salah seorang santri di satu pondok datang ke sini konsultasi dengan orang tuanya. Si orang tua bilang, saat ini anak minta HP sebelum waktu pas liburan, awal liburan dia rengek-rengek gitu kan. Kemudian akhirnya karena kami kasihan, ya sudah kami berikan dengan perjanjian nanti setelah mau balik ke pondok HP-nya tersebut diserahkan lagi kepada kami gitu kan. Sepakat sudah. Akhirnya pas waktunya diminta itu HP, ternyata anaknya nggak mau memberikan. Sampai ini berantem dengan kedua orang tuanya. Fisik. Ya. Apakah ini tidak menjadi fitnah bagi orang tua? Ya. Maka seperti yang saya bilang tadi, HP itu lebih hebat daripada ibu-ibu. Kalau bapak-bapak jauh deh, ya. Ibu-ibu kalau anaknya nangis, gulur-gulur guling-guling begitu ya, guling-guling, suruh diem kadang-kadang nggak diem juga, ya kan? Coba kasih HP, langsung cep itu, ya, meskipun nggak diajak pergi nggak apa-apa. Adik mau ikut mama atau mau main HP, paling begitu, ya. Nah, jadi gampang ya, ibu, kalau pengen selamat buang HP-nya. Gak usah takut anak marah, gak usah, ya. Tinggal kita berikan nasihat. Ya, panggil anak, diajak ngomong hati ke hati, ya, nasihatin, ya, kemudian doakan pada Allah Subhanahu wa taala di sini, bacakan ya, bismillahi arkika kalau yang laki-laki, kalau perempuan bismillahi arkiki, supaya setannya kabur, min kulli syai'in yu'dziki wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin wa min syarri hasadin hasid bismillahi arkik gitu ya. Nanti setelah itu minimal baca ayat kursi di situ ya. Ayat kursi Al-Ikhlas 3 kali, Al-Fatihah 3 kali, An-Nas 3 kali ya. Ya. Insya Allah dengan seperti itu Allah sembuhkan ya. Ya, kadang-kadang ada faktor-faktor dari jin juga ya seperti itu ya. Kalau itu nggak mempan ya bukan jin berarti. Jinnya yang jelas itu sudah, yang tampak berarti. Wallahu a'lam. Allah. Ya. Itu artinya Bunda ya. Ya. Artinya dibuang bukan dibuang sampah bukan. Artinya disingkirin dengan anak-anak jauh-jauh. Sambil dinasihati, talqin fikrian supaya Ananda tidak kenapa tidak boleh, sehingga pas di kelas kita itu ada namanya ketika mengajar pakai talqin pikiran, sehingga dikasih tahu dulu kenapa tidak diperbolehkan. Nah, saya kira ini Ustazah ya Bunda lebih mengetahuinya. Alhamdulillah tadi ya. Kayaknya udah 21.30 nih. Bunda, satu lagi ya pertanyaan ya Ustaz ya. Ini masih 10 ada lagi boleh satu Bapak Ustaz. Ya, Masya Allah. Nanti kalau kurang, Masya Allah, Bunda ya, ini saya bacakan yang ada saja. Mudah-mudahan ini mewakili pertanyaan dari Bunda semuanya. Jadi Bunda Fazani, Afan Ustaz, bagaimana caranya membangun kesadaran pada anak untuk konsisten murojaah dan ada persiapan sebelum murojaah dimulai, Ustaz? Gampang. Yang pertama, sadarkan dulu orang tua. Ya, orang tuanya sudah sadar belum untuk memurojaah hafalannya? Jangan hanya mengatakan yang penting anak saya, kan saya sudah tua. Itu alasan itu, ya. Ya, itu alasan bagi orang tua yang malas. Ini mohon maaf ya. Ya, siapapun orangnya, ya. Siapapun orang tuanya, ya. Maka kalau kita ingin mendidik anak yang baik, maka kita harus baik dulu. Ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Kenapa kalian hanya bisa menyuruh, bisa mengarahkan tetapi kalian tidak berbuat untuk itu gitu ya. Nah, maka kita yang harus menjadi ini dulu ya. Kemudian kalau kita sudah berupaya ya, kemudian kita berdoa kepada Allah ya. Anak itu kan sebenarnya nggak usah banyak ngomong sebenarnya. Anak itu ngelihat kita. Apa yang dilihat oleh anak ya terhadap kita, ya itulah kita gitu. Ya.
Kan nyontoh anak itu ya, orang tua itu kan guru, digugu dan ditiru kan? Ya, apapun. Ya. Kalau orang tuanya suka ngomong jorok, pasti anaknya juga nggak jauh beda. Ya. Sama. Nah, makanya kalau ada keluarga yang mungkin masih dalam tanda kutip ya masih belum punya konsep semrawut dan seterusnya, ya benahilah, ayo kita benahi ya. Benahi, minta maaf, minta petunjuk sama Allah, minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu insya Allah nanti Allah akan tunjukkan ya. Allah akan berikan kemudahan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang minta ya kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Apalagi dia datang ke sepertiga malam ya, minta sama Allah ya. Jadi sekali lagi bukan hanya secara akal. Kalau kita ingin menggerakkan orang, ya itu susah. Tapi kalau Allah yang gerakkan hati orang itu gampang. Ya, makanya datangnya kepada Allah aja biar nggak susah. Ya, nah itu tipnya ya. Yang pertama, rubah kebiasaan kita yang nggak baik. Ya, kemudian jadilah kita contoh, ya, buat anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, minta sama Allah. Ya, minta sama Allah, minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah di antara kita orang tua ini tidak punya keinginan, ya, punya keinginan hafal satu juz saja dalam kehidupan kita ini, ya, ya, dalam kehidupan kita satu juz saja, nggak usah banyak-banyak, satu juz saja. Setidaknya nanti itu akan menjadi hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu dulu waktu hidup di dunia kamu sholatnya hanya kulhu saja? Ya, a'udhu saja. Ya, kenapa enggak yang lain? Ya, ya Allah aku sibuk, ya Allah aku sibuk. Dan seterusnya. Enggak. Allah enggak enggak bakal terima dengan seperti itu, ya. Kenapa? Usaha kita enggak ada. Tapi kalau kita niat nih ya, niat. Orang mau liburan jauh-jauh hari aja sudah disediakan kok, ya. Ya, sampai masalah kesehatan aja udah disiapkan uangnya. Sebagian orang tua kan gitu kan. Untuk dana kesehatan 100 juta, ya. Ya kalau sudah disiapkan ya siap-siap aja sakit. Ya, kenapa enggak diasuransikan ke Allah aja? Ya. Dengan cara apa? Sedekahkan, ya. Supaya anaknya apa? Nanti mudah, ya, Allah mudahkan, ya. Seperti itu. Kemudian dijauhkan dari bala, as-sadaqah tadfa'ul bala, ya. Sudah dengan seperti itu insya Allah, ya. Dengan kita husnudzon kepada Allah, kita bangun itu, ya. Ya, apa spiritual quotient kita terhadap Allah itu kita bangun, ya. Insya Allah itu akan menjadi baik. Itu saja. Masya Allah ya. Jadi intinya adalah meniatkan diri kita dulu terlebih dahulu dengan meminta kepada Allah karena kita adalah figur bagi anak-anak kita, sehingga bagaimana penanaman anak kita sama dengan kita, maka kita lebih dahulu untuk merubahnya. Itu mungkin ya. Oh iya Ustadz, minta tolong doa-doa tadi. Mohon izin Ustadz untuk nanti dikirimkan ya. Mohon supaya mudah-mudahan dengan pertolongan doa dari Ustadz nanti. Tadi yang doa untuk anak-anak tadi Ustadz. Ya, HP dibuang sambil bacain tadi Ustaz. Ya, itu Ustaz, doanya. Amin. Ya, sambil mohon nanti sedikit ilmunya Ustaz, di-share supaya karena kan kalau sekedar mendengarkan ya buat tidur hilang Ustaz. Jadi insya Allah kalau ada catatan sedikit-sedikit ya insya Allah kita buka lagi. Itu Ustaz maksudnya. Ya. Saya kira waktunya sudah cukup ya, Bunda ya. Dan ini memang sudah agak malam. Dan mohon maaf ini untuk sesi selanjutnya adalah doa. Sebelum doa, saya ucapkan terima kasih jazakallah Ustaz Maghfuzan yang sharing ilmunya untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ya ada perubahan, ada niatan lebih baik lagi untuk diri kita sebagai orang tua, juga untuk anak kita. Tujuan pokoknya adalah anak-anak kita cinta dengan Al-Quran. Bukan cuma anak-anak, kita juga harus cinta dengan Al-Quran. Sehingga tujuan kita
dengan tema tadi, ya, menjadikan cahaya Al-Quran di keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan bisa kita laksanakan untuk diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Heri. Kepada Ustadz Heri, waktu dan tempat silakan. Baik, syukran Ustadz Muklis atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Al-Mukarram Al-Hafiz Ustadz Makbul Zain MA, yang terhormat jajaran pengelola Khair Ummah Serpong, yang terhormat para ustadz dan ustazah, ayah bunda, anak-anakku yang soleh dan soleha yang dirahmati Allah. Sebelum kita memanjatkan doa, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita kosongkan pikiran kita pusatkan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu sehingga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Dan malam ini ya Allah, kami menjadikan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami pada malam hari ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah segala aktivitas kami selama mengikuti acara ini ya Allah, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Untuk itu ya Allah, tetapkan dan rahmat dan jadikan pertemuan ini. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu keberkahan-Mu ya Allah, pintu rahmat-Mu, pintu kekuatan, pintu rezeki-Mu ya Allah, pintu kesehatan, pintu keselamatan, karena Engkau-lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal huzn wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu atas keraguan-raguan hati, duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Rabbana afrig alaina sabra, Rabbana afrig alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan yang Kau berikan ya Allah. Berikanlah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami, dan sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga ya Allah, masyarakat, bangsa dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.